Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Laraswati Saleh dengan NIM BK2111002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan ibu dan janin berdasarkan evidence base. Materi yang pertama yaitu asuhan kebidanan ibu dan janin berdasarkan evidence base. Yang kedua, melakukan penilaian pelvis pengukuran panggul. Yang ketiga, menggunakan berbagai rumus taksiran berat janin. Dan yang keempat, menggunakan berbagai rumus taksiran gestasi kehamilan. Yang pertama, asuhan kebidanan ibu dan janin berdasarkan evidence base. Asuhan kebidanan ibu dan janin berbasis evidence based praktik atau EBP merupakan pendekatan dalam memberikan perawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan terpercaya yang dipadukan dengan keterampilan klinis serta prevensi ibu. Yang kedua, melakukan penilaian pelvis pengukuran panggul. Pengukuran luas panggul ibu hamil sangat diperlukan untuk menilai proporsinya dengan bagian terbawah janin dan mengevaluasi kemungkinan metode persalinan terbaik yang bisa dilakukan apakah normal atau sesar. Dengan pengukuran luas panggul ibu hamil, resiko terjadinya disproporsi kepala pelvis cephalopelvic atau CPD bisa dideteksi sejak dini. Untuk mengevaluasi luas panggul ibu hamil, dokter bisa melakukan beragam cara, diantaranya yang pertama, melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik pada ibu. Yang kedua, melakukan pemeriksaan panggul, yakni menggunakan jari yang dimasukkan ke dalam vagina untuk meraba tulang-tulang penyusun rongga panggul. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan penunjang, contohnya USG. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai rumus taksiran berat janin. Taksiran berat janin atau TBJ adalah metode untuk memperkirakan berat janin dalam kandungan. Berat janin yang terlalu kecil atau besar dapat meningkatkan resiko komplikasi. Namun, sebelumnya ibu hamil perlu mengukur tinggi fundus uteri atau TFU terlebih dahulu. TFU diperoleh dengan mengukur jarak tulang kemaluan dan rahim bagian atas ibu hamil. Jika sudah didapat, cara menghitung TBJ bisa mengikuti rumus taksiran berat janin berikut ini. Rumus yang pertama yaitu rumus Johnson-Tosak. Perhitungan TBJ menggunakan rumus ini yaitu TFU kurang N kali 155. N sendiri memiliki nilai 11, 12 dan 13 tergantung posisi kepala janin. Jika kepala janin belum melewati tonjolan tulang ilium, memiliki nilai 11, dan kepala janin sudah melewati tonjolan tulang ilium, memiliki nilai 12, dan kepala janin belum masuk pintu atas panggul, memiliki nilai 13. Yang kedua yaitu rumus Niswander dan rumus Formulader. Cara menghitung TPJ dengan rumus Niswander hampir mirip dengan Johnson-Tosak, tetapi perhitungannya sedikit lebih rumit. Rumusnya yaitu TFU kurang 13 bagi 3 kali 453,6. Sedangkan rumus Formulader paling sederhana dibandingkan rumus lainnya. Untuk mendapatkan TBJ, Anda harus mengukur lingkar perut atau LP. Lingkar perut yang didapat nantinya dihitung dalam satuan cm. Rumusnya yaitu TFU kali LP. Yang keempat yaitu menggunakan berbagai rumus taksiran gestasi kehamilan. Gestasi kehamilan adalah periode waktu sejak pembuahan hingga kelahiran janin. Usia gestasi dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Pada dasarnya, usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir, bukan berdasarkan hari pertama janin berkembang. Secara umum, perhitungan usia kehamilan dilakukan berdasarkan hitungan minggu dan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu usia kehamilan 0-12 minggu, trimester kedua usia kehamilan 13-27 minggu, dan trimester ketiga usia kehamilan 28-40 minggu. Terdapat 3 cara menghitung usia kehamilan yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, berdasarkan hari pertama haid terakhir atau HPHT.
Hitungan dengan cara ini mengasumsikan pembuahan terjadi pada hari ke-14 dalam siklus haid. Terdapat dua rumus yang disebut Michel's Rule dalam perhitungan usia kehamilan untuk menentukan hari perkiraan lahir atau HPL. Yang pertama, jika HPHT terjadi pada Januari sampai Maret, perhitungannya bulan tambah 9, hari tambah 7. Misalnya HPHT pada 20 Maret 2024, hitungannya tahun 2024, bulan 3 tambah 9 sama dengan 12, hari 20 tambah 7 sama dengan 27, maka hari perkiraan lahir 27 bulan 12 2024. Jika HPHT terjadi pada April sampai Desember, maka tahun ditambah 1, bulan dikurang 3, dan hari ditambah 7. Misalnya HPHT pada 20 Mei 2024, hitungannya tahun 2024 ditambah 1 sama dengan 2025, bulan 5 kurang 3 sama dengan 2, hari 20 tambah 7 sama dengan 27, maka hari perkiraan lahir yaitu tanggal 27 bulan 2 2025. Yang kedua, perhitungan tanggal ovulasi. Proses ovulasi biasanya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Misalnya, jika hari pertama haid terakhir ibu tanggal 10 September 2024, prediksi minggu pertama kehamilan dimulai pada tanggal 24 September 2024. Yang ketiga, berdasarkan hasil USG. USG dapat digunakan untuk memantau perkembangan janin guna persiapan melahirkan. Terdapat dua metode pemeriksaan USG, yaitu yang pertama transvaginal. Pada masa awal kehamilan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina. B. Transabdominal pada usia trimester kehamilan lanjut menggunakan alat yang ditempelkan di perut.